Selamat datang di channel FatFat. Kali ini kita akan membahas mengenai hyperlink dan form. Hyperlink. Ketika kita membuat halaman web, seringkali kita ingin berpindah ke halaman web lain yang lebih spesifik atau mengakses resource tertentu seperti gambar, video, atau audio. Pada HTML, hal tersebut dimungkinkan dengan bantuan elemen A atau anchor. Untuk menggunakan elemen A, kita perlu mengisi atribut wajibnya yaitu href. Isi dari href dapat berupa link absolut ataupun link relatif. Untuk membuat hyperlink pada icon atau gambar tertentu, kita dapat menyisipkan konten hyperlink berupa gambar. Pada contoh, elemen img menampilkan gambar yang dapat diklik dan menuju ke halaman microscale.ac.id. Hyperlink dapat ditambahkan pada teks, gambar, ataupun konten HTML lainnya. Secara default, hyperlink pada teks ditampilkan dengan teks berwarna biru dan bergaris bawah. Untuk link yang sudah pernah diklik, akan diberikan warna purple. Untuk bisa menjalankan hyperlink, pengguna cukup melakukan klik pada hyperlink dan akan langsung diarahkan ke halaman yang sesuai dengan atribut hrefnya. Atribut href pada elemen A merupakan atribut wajib. Kita dapat mengisikan URL berupa link absolut dan relatif. Link absolut ditandai dengan alamat URL yang diawali dengan protokol seperti HTTP, HTTPS, FTP, ataupun lainnya. Untuk memastikan link yang diberikan tepat, biasanya kita akan langsung melakukan copy pada URL browser. Link relatif ditandai dengan adanya lokasi dokumen pada atribut href. Lokasi dokumen berupa path atau folder dan disertai dengan nama file yang diakses. Anda perlu sangat teliti untuk menentukan path yang sesuai pada direktorinya, karena kesalahan satu huruf saja itu dapat membuat link kita broken. Link absolut biasanya digunakan untuk mengakses halaman atau resource di luar dari server web kita. Link relatif biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa halaman web yang dibangun pada server yang sama, sehingga halaman cukup mengaksesnya melalui lokasi path dari dokumen. Pertanyaannya, bisakah kita memaksakan menggunakan link absolut untuk menggantikan link relatif? Atau sebaliknya, bisakah kita memaksakan menggunakan link relatif untuk menggantikan link absolut? Pada link relatif, hal terpenting adalah lokasi atau path dari file yang ingin diakses. Misalnya, kita ada pada file index.html, ingin mengakses salmon.html, maka link relatifnya adalah receipts/salmon.html. Kalau kita ingin mengakses linguine.html, maka link relatifnya adalah receipt/pasta/linguine.html. Mari kita rangkum link relatif. Untuk file yang berada pada direktori yang sama, kita cukup menuliskan nama filenya saja. Untuk file yang berada pada subdirektorinya, maka kita perlu menuliskan direktorinya dulu, diikuti dengan nama filenya. Jika dokumen berada pada subdirektori, maka kita perlu menuliskan direktorinya secara lengkap, diikuti dengan nama filenya. Jika dokumen berada pada direktori parentnya, maka kita perlu menuliskan titik-titik slash, diikuti dengan nama filenya. Jika direktori parentnya lebih dari satu level, maka titik-titik slash perlu dituliskan sebanyak level direktori di atasnya. Untuk case khusus, kita bisa mengakses sebuah file menggunakan link relatif root pada web yang ditandai dengan awalan slash. Hyperlink dapat juga digunakan untuk berpindah pada bagian tertentu pada web yang sama. Kita bisa menggunakan tanda pagar atau hash diikuti dengan nama ID. Untuk memastikan hal ini bisa berjalan,
kita perlu menambahkan atribut ID pada elemen tertentu, misalnya H2, dan menuliskan nama ID-nya tanpa ada tanda slash. Ketika kita mengklik link relatif pada halaman yang sama, browser akan langsung otomatis berpindah atau scroll ke bagian yang mengandung ID tersebut. Kita juga dapat berpindah pada bagian tertentu pada halaman web tertentu. Caranya adalah menuliskan halaman webnya, diikuti dengan hash dan nama ID-nya. Pertanyaannya adalah, apakah hash dan nama ID dapat diterapkan pada link absolut? Berikutnya, atribut yang bisa ditambahkan pada elemen A adalah target. Atribut ini memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana kita ingin membuka halaman web sesuai href. Ada beberapa pilihan value untuk target, misalnya underscore blank, underscore parent, dan lain-lain. Kita hanya bisa mengontrol cara membuka linknya, namun developer tidak dapat menentukan ukuran window yang akan dibuka. Untuk target sama dengan underscore blank, link akan otomatis dibuka pada window atau tab yang baru. Untuk target berisi nama spesifik seperti display, maka untuk setiap link dengan target display akan terbuka pada window yang sama. Jika kita tidak melakukan set target, maka link akan dibuka pada window yang sedang aktif. Pada pemanfaatannya, hyperlink digunakan juga untuk membuka aplikasi email client ketika kita ingin mengirimkan email. Kita gunakan mail2.2 diikuti dengan email targetnya. Ketika pengguna mengklik link ini, akan otomatis terbuka aplikasi email client di komputernya, sehingga pengguna tinggal mengisikan data yang diperlukan untuk send email. Selain mail, kita juga dapat menggunakan tel untuk membuat link dial telepon. Topik yang akan kita bahas berikutnya adalah form. Pada HTML5 banyak atribut dan nilai baru yang bisa digunakan sehingga interaksi dengan pengguna akan semakin kaya. Mari kita bahas bagaimana cara kerja form pada web. Pertama, pengguna mengakses halaman web yang berisi HTML dengan formnya. Pengguna dapat mengisikan informasi yang sesuai atau yang diminta pada kontrol form. Kemudian, ada tombol submit atau lainnya yang digunakan untuk mengirimkan data ke server. Kedua, para server akan menerima data dari HTML formnya. Data tersebut akan diproses di server side dan akan memproses data yang telah dimasukkan oleh pengguna. Hasil proses biasanya akan ditampilkan kembali dalam bentuk respon HTML ke penggunanya. Elemen form merupakan bagian penting penanda form dan kontrol formnya yang akan diproses secara bersamaan. Elemen form merupakan blok elemen, sehingga akan otomatis menambahkan baris baru setelah closing tag. Isi dari elemen form dapat berupa kontrol form text, tombol, angka, drop down, ataupun kontrol lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Perhatikan berikut adalah contoh pemanfaatan elemen form. Ada atribut action dan method pada elemen form. Kemudian isiannya terdapat elemen lain seperti field set, legend, input, dan lain-lain. Elemen lain di luar kontrol form seperti elemen P, OL, LI, dan lain-lain masih dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada batasannya. Pada elemen form terdapat dua atribut wajib, yaitu action dan method. Action menyatakan halaman target yang akan memproses data yang dikirimkan HTML. Sedangkan kalau method menunjukkan bagaimana nanti HTML akan mengirimkan data ke action. Nah, target di sini bisa berisi post dan get. Pertanyaannya, apakah keduanya itu adalah hal yang sama? Jika kita menggunakan metode get, maka seluruh data dan atributnya akan terlihat langsung pada link URL ketika diklik. Secara default, metode get yang akan digunakan pada elemen form. Dengan metode get, semua data akan dapat di-track pada URL, dan data tersebut akan dipisahkan dengan bentuk nama file, tanda tanya, nama dan value dari informasi data form. Jika data tersebut lebih dari satu, maka akan dipisahkan dengan simbol dan. Metode kedua adalah post. Cara ini akan efektif ketika kita mengirimkan data yang panjang ataupun data itu bersifat sensitif seperti password, PIN, dan lain sebagainya.
Control form pada elemen form terdiri dari text, special text, tombol submit, tombol reset, dan lain sebagainya. Mari kita bahas. Control form berupa teks dalam satu baris. Kita gunakan elemen input dan atribut type-nya berupa value text. Jika kita mengirimkan teks penting, kita disarankan menggunakan metode post dan alamat yang dituju menggunakan protokol HTTPS untuk keamanan data. Luaran dari control form teks dalam satu baris terlihat pada gambar di atas. Untuk lebih dari satu baris kita bisa menggunakan type-nya itu berupa text area. Namun cara ini sebaiknya dihindari dan akan kita gantikan dengan cara yang lain. Pada input kita wajib mengisikan name. Name ini yang digunakan sebagai nama pengenal dari control form di server. Atribut lain seperti value, max length, dan atribut lainnya itu dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Pertanyaannya, bisakah kita memaksakan pengguna untuk tidak bisa mengedit control form text ini, alias tidak bisa diubah? Kita harus menggunakan atribut apa ya? Untuk control form text multi-line, disarankan menggunakan elemen text area. Kita wajib set nama, name, untuk pengenal ke server. Selain itu, atribut opsional lainnya seperti rows, calls, dan lain-lain dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Pertanyaannya, apakah kegunaan atribut placeholder? Input lain yang spesial seperti untuk password, kita gunakan type-nya itu adalah password, maka otomatis teks yang diketikkan pengguna tidak akan muncul. Selain itu, masih ada banyak lagi tipe lainnya seperti search, email, dan lain-lain. Silahkan dicoba ya. Untuk tombol khusus submit dan reset, kita bisa menggunakan input dengan type submit dan reset. Submit untuk mengirimkan data ke server ketika diklik, dan reset akan memaksa seluruh isian dari control form itu akan kembali ke nilai awal ataupun defaultnya. Kita bisa mengubah teks pada tombol dengan menggunakan atribut value pada type submit ataupun reset. Untuk input berupa tombol radio button ataupun checkbox, kita bisa menggunakan tab dengan nilai radio dan checkbox. Pertanyaannya, apa sih perbedaan keduanya? Untuk menggunakan radio button, kita wajib menggunakan atribut name yang sama untuk radio button yang sama. Sama halnya dengan radio, pada checkbox, atribut name-nya juga wajib sama ya. Untuk bisa menampilkan daftar pilihan pengguna, kita bisa menggunakan elemen select, option, dan opt group. Berikut adalah contoh untuk menampilkan drop-down menu. Perhatikan, kita bisa menambahkan banyak sekali option pada elemen select secara default. Hanya akan ada satu saja yang akan terpilih ya. Jika kita ingin pengguna kita memilih lebih dari satu, kita bisa menambahkan atribut multiple. Tampilannya akan berbeda dan menjadi seperti scrolling menu. Elemen opt group memungkinkan option dikategorikan sehingga pilihan akan menjadi lebih mudah dilihat dan lebih spesifik. Control form berikutnya adalah upload file. Untuk control form ini itu sangat penting ketika kita ingin mengupload sebuah dokumen ataupun file. Kita perlu untuk menambahkan encoding pada atribut form supaya nanti input upload file ini bisa berjalan dengan baik, yaitu atribut nc_type pada form berupa nilai multipart /form kurang data, dan metodenya itu berupa post. Pada elemen input file ada beberapa atribut yang bisa ditambahkan lagi seperti accept, required, dan lain sebagainya. Salah satu kelebihan dari HTML5 adalah keragaman dari inputnya. Di sini kita akan ada beberapa jenis tambahan lagi di HTML5 seperti time, date time lokal, yang nanti akan menampilkan UI yang tampak lebih user friendly. Pilihan lainnya selain date dan time adalah month, week, dan lain sebagainya. Perhatikan, selalu ada sedikit perbedaan pada setiap tampilannya ya. Untuk input berupa angka, kita bisa menggunakan tab number ataupun range. Selain input yang bisa dimasukkan pengguna, control form label digunakan untuk menunjukkan deskripsi dan hubungan antar control form.
Jadi tidak semua control form itu bisa diisi oleh pengguna ya. Berikut ada contoh penggunaan label untuk asosiasi implisit, yaitu input dan keterangan teksnya itu ada pada satu tag label, opening dan closing tag label. Berikut adalah contoh asosiasi eksplisit, yaitu label dengan atribut for. Isian atribut for akan sama dengan ID pada elemen form tertentu, sehingga ada hubungannya. Control form berikutnya adalah field set dan legend. Control form ini biasanya digunakan untuk menampilkan pengelompokan secara visual, dan control form yang ada di dalamnya memiliki hubungan yang logis. Legend akan menampilkan keterangan dari grouping di field setnya. Dengan begitu banyak control form, pertanyaannya apakah kita perlu menggunakan semuanya sekaligus? Nah, saya rasa ini saja penjelasan terkait dengan hyperlink dan form. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.